Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'at sampai kepada kita sebagai umatnya. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Umat Islam sangat percaya bahwa semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala suatu hari akan binasa. Termasuk bumi yang kita diami ini beserta seluruh isinya. Semua akan mencapai titik akhir yang biasa disebut dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kita sangat percaya akan datangnya hari kiamat. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah tentang waktu terjadinya hari akhir tersebut. Kapankah kiamat itu akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menyebut pengetahuan tentang kepastian kapan waktu pastinya kiamat hanya dimiliki Allah taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kamu hai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya. Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Peristiwa kiamat selalu digambarkan sebagai hari yang menakutkan bagi siapapun dan dari pemeluk agama manapun yang mempercayainya. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawalnya. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqaidah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengulangnya sampai 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apakah itu Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian.
Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa subhanallah kudus, Rabbuna kudus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat dan yang tidak melakukannya akan celaka. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nuaim bin Hammad, salah satu guru Imam Al-Bukhari yang berasal dari Marwa di Khurasan, yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah, terkait dengan riwayat hadis ini, terdapat beberapa perawi yang bermasalah, di antaranya dia bernama Ibnu Lahiyah. Kumpulan kitab-kitabnya yang dia punya habis terbakar dan membuatnya banyak kehilangan dokumentasi tentang riwayat-riwayat hadis. Di dalam ilmu hadis, ia dikategorikan sebagai orang yang tidak dabit atau kuat ingatan. Selain itu, terdapat juga 3 nama rawi yang juga bermasalah dalam sanad hadis ini. Pertama, Abdul Wahab bin Husain. Menurut Al-Hakim dan Ibnu Hajar, rawi atas nama Abdul Wahab bin Husain itu majhul atau tidak diketahui identitasnya. Yang kedua, Muhammad bin Sabit Al-Bunani. Menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Adi, rawi Muhammad bin Sabit Al-Bunani itu tergolong sebagai perawi yang lemah, minal majruhin wad du'afa. Sedangkan yang ketiga, Al-Haris Al-Awar Al-Hamadan. Menurut Al-Sabi Abu Hatim dan Ibnu Al-Madini, rawi tersebut tergolong sebagai pendusta atau minal kazzabin. Atas dasar dari keterangan tersebut, sanad hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena di dalamnya terdapat beberapa rawi yang bermasalah. Oleh sebab itu, hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan. Terlebih lagi, hadis ini berkaitan dengan permasalahan yang gaib yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Dalam permasalahan sesuatu yang gaib, kita tidak bisa menggunakan hadis bermasalah sebagai dalil. Namun demikian, hal ini tidak berarti kita bisa mengabaikan begitu saja pesan dari hadis tersebut. Hadis tersebut memang berisi penjelasan mengenai hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat. Mengenai hal ini, memang ada beberapa hadis yang sahih yang di dalamnya menjelaskan bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Menurut Imam Al-Munawi dalam Syarah Jami' Al-Shaghir, hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat di antara waktu subuh dan terbitnya matahari. Hari Jumat kapankah itu terjadi? Nah, di sini tidak terdapat keterangan khusus mengenai kapan terjadi hari kiamat tersebut. Bisa saja bulan Ramadan, Syawal, atau mungkin beberapa puluh atau ratus tahun lagi. Oleh sebab itu, marilah kita bekali diri kita dalam menghadapi hari yang menakutkan tersebut dengan memperbanyak amal soleh dan hindari perbuatan-perbuatan buruk. Kapanpun kiamat itu terjadi, yang perlu kita yakini adalah bahwa kiamat itu adalah hal yang sudah pasti datangnya. Sebagaimana berita yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mari bangun channel Rahasia Qalbu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.